Kota Semarang kini berkembang. Sejarah, wisata, budaya dan tradisinya merupakan mutiara terpendam dalam kenangan. Tampak kebiasaan turun-temurun menjadi tradisi dan ruh di setiap bagian kehidupan warganya. Kemudian, yang lebih tua mewariskannya kepada yang lebih muda. Begitu seterusnya. Tradisi barian atau jalinan mempererat tali silaturahmi misalnya tak lekang ditelan zaman. Tasak kita selaku warga kasuwun tasakuran arupi metokaken utawi mengadakan selamatan arupi barian kanthi ngedalaken sedekah kupat lebet. Sebagai tradisi, barian kini masih dihelat pada malam Jumat Kliwon Jumadil Akhir penanggalan Jawa setiap tahunnya. Barian berasal dari kata bariah atau barokah, merupakan wujud ungkapan syukur kepada Sang Khalik saat Ki Wonoyudo menang mendepak berandal kala itu. Keyakinan masyarakat sekitar turun-temurun tertoreh dalam sejarah babat Kota Semarang. Siapa tak datang dalam tradisi barian akan didatangi seekor harimau peliharaan Ki Wonoyudo. Mitos pun sirna seiring bergulirnya sang waktu. Namun, tradisi barian menggema dan kini masih lestari. Dikisahkan, kurun waktu antara 300 hingga 500 tahun silam, Bagus Tejo Lelono, seorang pemuda yang dijuluki Degol karena tangan kirinya mendegol. Ia meninggalkan desa tercinta, lalu berburu ilmu hingga ke sebelah utara lereng Gunung Ungaran. Sudah berpuluh tahun ngilmu, Ki Degol rindu desanya dan memutuskan pulang. Karena di desanya ada janggrung atau tayub yang selalu mengiring sedekah bumi. Pada malam hari, Ki Degol terpesona dengan helatan janggrungan di pendopo Kademangan. Penari tayub yang telah mencuri hati Ki Degol dibawanya lari. Sebagai ganti, Ki Degol menancapkan tongkatnya di tengah helatan tayub semalam suntuk. Fajar menjelang, para tamu baru tersadar dari mimpinya jika penari tayub nan jelita raib. Sumpah serapah pun bertebar kepada Ki Degol. Memang, pada akhirnya Ki Degol menikahi sang penari tayub tersebut. Namun, seteru Ki Degol percaya jika nantinya para anak cucunya akan berhadapan di sebuah palagan. Ki Degol mereka sebut orang bedudak, sebutan bagi hewan yang sering beranak di sembarang tempat dan selalu membuat onar. Niku Bebodro sampun gadah putra kalih. Ingkang setunggal Antari, ingkang setunggal Nidasimah. Nini Antari kalian Nini Dasimah. Di beranda rumah, Ki Degol melepas penat usai dari ladang. Seorang pemuda tampan asal Tuntang Ambarawa, Ahmad Ngali namanya, meminta izin turut beristirahat. Hari menjelang malam, Ki Degol mengajak Ahmad Ngali bermalam di rumahnya. Setelah tahu jika pemuda ini bermaksud merantau ke Cirebon untuk berburu ilmu Jaya Kawijayan,
Ahmad Ngali pun terbujuk tawaran Ki Degol yang akan menambahkan bekal ilmunya. Sinareng semanten anggenipun semene niku dalu istrinipun Mbah Wanayuda badhe buang hajat wonten Jawi nyuwun dipun antaraken Mbah Degol utawi Mbah Tejo Lelono. Senareng ngoten Mbah Degol pirsa bilih anggenipun sare Mas Ahmad Ngali niku wonten cahaya ingkang biru kemilau biru keijo-ijoan medal saking puseripun. Setelah melihat peristiwa cahaya hijau kemilau dari pusar pemuda tampan ini, Ki Degol dan istri yakin jika Ahmad Ngali memiliki keunggulan dibanding pemuda lainnya. Ketika Ahmad Ngali sudah terbangun dari peraduannya, Ki Degol berkeinginan menjodohkan pemuda sakti ini dengan Nini Darsimah, salah satu putrinya. Ahmad Ngali menerima tawaran itu dan akhirnya menikah. Seiring bergantinya hari dan bulan, ladang taninya pun tumbuh subur. Terbesitlah keinginan Ki Degol untuk menguji ilmu menantunya. Lantas, Ki Degol meminta Ahmad Ngali membantu menjaga ladangnya. Bergegaslah Ahmad Ngali pergi ke ladang milik mertuanya. Sebelum Ahmad Ngali tiba di ladang, Ki Degol dalam sekejap sudah berada lebih dahulu di ladangnya menggunakan kesaktiannya mata aji sapu angin. Atas izin Allah, Ki Degol pun merubah wujud dirinya menjadi seekor harimau besar berjuluk macan gelur dan lantas memporak-porandakan tanaman palawijanya. Melihat harimau sedang mengamuk di ladang, Ahmad Ngali pun merubah wujud dirinya menjadi harimau seto atau macan putih. Mereka pun akhirnya bertarung. Tanaman jagung dan padi menjadi rusak berantakan akibat pertarungan mereka. Namun, seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ladang itu dapat pulih seperti sedia kala. Sedaya pantun saha jagung niku dirusak diorak-arik. Namun saking kersanipun Gusti, pantun kalian jagung niku diorak-arik ngertos dene Mbah Ahmad Ali teng ladang kok enten singa ageng ingkang ngorak-arik taneman pantun saha jagung. Lajeng dipun serang kalian Mbah Ahmad Ngali. Di Kendal, Bupati mengadakan sayembara berhadiah untuk menangkap kecu atau berandal yang membuat onar wilayahnya. Sang Bupati sebenarnya sudah mengetahui jika di Dukuh Ndudak terdapat seorang pemuda sakti, si Ahmad Ngali. Bupati mengutus seseorang untuk menjemput Ahmad Ngali menggunakan keretanya. Ki Degol memberi restu menantunya mengikuti sayembara berhadiah. Namun, Ahmad Ngali menolak naik kereta yang disediakan Bupati Kendal. Mbah Ahmad Ali niat nderek sayembara niku, namun kawuningana bilih tindakipun wonten Kabupaten Kendal boten purun dipun tumpakaken kereta kala wau. Sekeca tindak mawon boten usah
naik utawi numpak kereta kala wau. Namun gandeng keajaibanipun Mbah Ahmad Ali, kereta kalian Mbah Ahmad Ali duginipun Kitha Kendal malah ngrumiyini. Kecu atau berandal yang membuat onar di wilayah Kendal berhasil diringkus Ahmad Ngali. Bupati memerintahkan berandal dihukum pancung di alun-alun Kendal dan disaksikan masyarakatnya kala itu. Sirah utawi mustaka ingkang sampun dipun pancung niku dipun damel pengeram-eram wonten ing satengah alun-alun. Sedaya warga ingkang liwat pirsa bilih senajan sampun namung sirah niku tasih gesang. Memenangi sayembara menangkap berandal, Ahmad Ngali menagih janji Bupati Kendal untuk memberinya hadiah. Bupati Kendal dengan senang hati mengabulkan pembebasan pajak di wilayah Dukuh Ndudak sebagai hadiahnya. Selain itu, Bupati Kendal juga menganugerahi Ahmad Ngali dengan julukan Ki Wono Yudo. Wono berarti alas atau hutan dan Yudo berarti perang. Ki Wono Yudo memiliki arti orang dari hutan yang tidak terduga yang berhasil memenangkan peperangan. Kisah heroik ini memang sudah berlalu ratusan tahun silam dan mengilhami awalnya tradisi barian, sebuah tradisi syarat makna dari sebuah kearifan lokal. Tradisi barian mewajibkan ada menu makanan kupat dan lepet. Kala itu, kupat dan lepet merupakan makanan Ki Wono Yudo. Kupat dan lepet juga menjadi santapan sejumlah hewan peliharaan Ki Wono Yudo seperti perkutut gigil, kucing condromowo, anjing belang wiyuyang, dan seekor harimau bernama Raden Ayu Serang. Tiga hari jelang tradisi barian digelar, warga Dukuh Ndudak pun telah sibuk mempersiapkan janur sebagai pembungkus kupat dan lepet di salah satu rumah warga yang dijadikan tempat meracik kupat dan lepet dari wadah janur ini. Untuk membuat lepet, biasanya warga mempersiapkan bahan beras ketan 5 kg dan 5 butir kelapa untuk 150 lepet. Sedangkan kupat memerlukan bahan 5 kg beras untuk 100 kupat. Proses memasak kupat dan lepet membutuhkan waktu hingga 8 jam lamanya. Kupat dan lepet selesai dimasak. Sejumlah warga Dukuh Ndudak melakukan kerja bakti di makam Ki Degol dan Ki Wono Yudo, sebuah ungkapan penghargaan kepada leluhurnya. Lalu, pada malam harinya, warga Dukuh Ndudak, baik lelaki, perempuan, bahkan anak-anak, melakukan ziarah ke makam Ki Degol sehari menjelang prosesi tradisi barian.
Di kompleks makam Ki Wonoyudo, warga mempersiapkan panggung dan tenda di lokasi tradisi barian digelar. Di saat yang sama, di sebuah musola dekat makam Ki Wonoyudo, sejumlah warga juga melantunkan ayat suci Al-Quran. Golong dan asahan, menu sajian yang melengkapi tradisi barian di Dukuh Ndudak selain lepet dan kupat. Golong merupakan sebutan nasi bungkus dengan sayur lodeh, sedangkan asahan adalah nasi tumpengnya. Belanja bahan pembuatan golong dan asahan ini berlangsung pagi harinya sebelum tradisi barian dihelat. Warga Dukuh Ndudak telah menjadwal pembuatan golong dan asahan bagi 3 RW setiap tahunnya. Warga di RW yang ditunjuk lantas memasak golong dan asahan. Nasi bungkus bersayur lodeh atau golong ini lazimnya berisi sambal goreng dan lauk pauk yang terdiri dari tahu dan tempe. Sore hari, usai asar, seluruh warga Dukuh Ndudak menyaksikan prosesi metokke atau mengeluarkan kupat dan lepet berikut nasi golong dan tumpengan untuk dibawa ke lokasi tradisi barian. Di lokasi tradisi barian, warga Dukuh Ndudak telah berkumpul memenuhi sepanjang jalan menuju makam Ki Wonoyudo sambil membawa kupat dan lepet dalam besek plastik. Usai kegiatan seremonial, doa berkah syukur pun dipanjatkan kepada para leluhur mereka, Ki Wonoyudo dan Ki Degol. Kupat dan lepet yang telah dibawa warga lalu dibagikan kepada setiap warga yang melintas di lokasi tradisi barian ini. Tradisi membagi kupat dan lepet menjadi bagian momentum yang dirindukan setiap warga Dukuh Ndudak. Warga meyakini tradisi berbagi sesama warga ini tidak akan lekang ditelan zaman. Mugi-mugi mawon Gusti maringi hidayah utawi petunjuk dhateng warga Ndudak, khususipun umumipun dhateng warga Kota Semarang saha sak Provinsi Jawa Tengah ngantos sak Indonesia saged mahanani kanthi selamatan barian niki saged mahanani dipun gampelaken rezekinipun, dipun paringi keselamatan donya ngantos mangkih yaumil qiyamah. Budaya guyub rukun penuh gotong royong dari Dukuh Ndudak akan terjaga dan lestari sebagai sebuah kearifan lokal yang menjadi bagian dari Indonesia. Negara dengan budaya yang sangat melimpah dan tradisi yang mempererat silaturahim.
sekarang Kita ada sekarang ada di upacara barian di mana? Duda. Ya. Duda.